Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Baik, sebelum kita mulai berdoa, Bu Guru mau tanya dulu, di sini ada yang tidak hadir? Semuanya hadir ya? Hadir. Oke, kalau gitu mari bersama-sama sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Baik anak-anak, untuk menambah rasa nasionalisme kita, sebelum kita mulai pelajaran, silakan kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila yang akan dipimpin oleh Ananda Aisyah. Silakan dipimpin. Maju ke depan. Siap semuanya? Siap. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil bersentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, terima kasih karena tadi kita telah menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, anak-anak siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap, harus siap karena hanya dengan belajar kita akan bisa mendapatkan ilmu. Hanya dengan cara belajar kita bisa mendapatkan ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian tahu ada yang namanya aplikasi YouTube? Tahu? Apakah kalian pengguna YouTube? Ya. Pengguna TikTok? Pengguna Instagram? Dan game online lainnya. Bu Guru yakin kalian semua kenal dengan aplikasi-aplikasi yang Bu Guru sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, bayangkan jika kamu bisa menciptakan aplikasi-aplikasi tersebut. Aplikasi YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Apakah kamu akan merasa senang jika bisa menciptakan aplikasi itu? Senang? Apa yang kamu rasakan? Kamu akan terasa keren gitu ya, hebat jika bisa menciptakan aplikasi itu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Guru akan sedikit menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya anak-anak. Oke. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya. Melalui kegiatan mengamati video pembelajaran,
Siswa mampu memahami konsep dasar berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan yang kedua, melalui kegiatan demonstrasi, siswa mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk masalah sehari-hari. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Guru sampaikan tadi, bisa kita pahami bersama-sama bahwa materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu definisi dan konsep berpikir komputasional. Oke, sekali lagi materi pada hari ini yaitu definisi dan prinsip berpikir komputasional. Baik, anak-anak tahu apa ini? Apa yang sedang Bu Guru pegang? Apa ini? Pop mie. Bagaimana cara agar pop mie ini bisa kita nikmati? Apa langkah-langkah yang harus kita lakukan pertama kali? Diseduh, terus dibuka dulu, terus direbus. Masa direbus? Dimasukkan air apa, panas atau dingin? Air panas. Terus masukkan bumbu, terus buka garpu sampai bisa dihidangkan, dinikmati oleh kita. Bu Guru mau tanya, apakah bisa langsung dinikmati dengan cara seperti ini? Tidak, tetapi ada proses-proses yang harus kita lakukan. Tidak bisa langsung dimakan dengan bungkusnya tanpa dibuka dulu dan lain sebagainya. Nah, itu adalah gambaran dari yang namanya berpikir komputasional. Maka kita bisa tarik definisi di sini. Berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit secara metodis, efisien, dan logis. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot. Tahu robot? Atau berpikir rumit menggunakan kode-kode rumit. Tetapi berpikir komputasional adalah cara berpikir dengan memecahkan suatu masalah. Masalah yang akan kita bahas hari ini yaitu masalah untuk membuat pop mie, untuk menghidangkan pop mie. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Maka berpikir yang kita lakukan harus dengan berpikir komputasional. Oke, next. Nah, berpikir komputasional itu punya 4 pilar utama. Yang pertama itu dekomposisi, yang kedua pengenalan pola, yang ketiga abstraksi, dan yang keempat algoritma. Akan kita pecahkan bersama-sama hari ini. Apa itu dekomposisi, apa itu pengenalan pola, apa itu abstraksi, dan apa itu algoritma. Oke, next. Nah, dekomposisi. Kalau dekomposisi itu membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan mudah dikelola. Contoh di sini ini kita bisa bersama-sama, ini gambar apa? Nasi goreng. Ada tujuannya nih, ada dekomposisinya. Menyiapkan bahannya dulu, harus ada apanya dulu nih? Nasi, bumbu, telur, dan lain-lain. Tapi apakah bisa dengan cara menggunakan nasi aja? Apakah harus ada yang lain disiapkan? Ada dong. Emang masak pakai apa? Pakai wajan, harus ada wajan, harus ada kompor dan lain sebagainya. Terus yang kedua apa nih? Mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu, mencampur semua bahan dan memasaknya. Jadi tidak akan jadi nasi goreng. Nasi goreng tidak akan menjadi nasi goreng jika kita tidak melewati proses-proses ini. Jika kita tidak melewati proses memasaknya, itu yang disebut dengan dekomposisi. Oke, selanjutnya pengenalan pola. Nah, pengenalan pola itu kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren, atau paralel dalam suatu data. Dan di antara masalah-masalah kecil yang telah dipecahkan. Contoh sehari-hari, saat membuat nasi goreng, langkah menumis bumbu memiliki pola yang sama. Polanya, panaskan minyak, masukkan bumbu, aduk hingga harum. Kalau minyaknya belum panas, dimasukin bumbunya, kira-kira matang nggak? Nggak matang, tapi nggak maksimal. Itu namanya pengenalan pola. Terus yang selanjutnya, ada abstraksi. Kalau abstraksi itu menghilangkan data yang tidak relevan. Atau misalkan kita menghilangkan
hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengambil yang bermanfaat. Contoh sehari-hari, saat mengendarai sepeda, kita fokus pada cara mengayuh, menjaga keseimbangan, dan mengerem. Kita tidak perlu memikirkan bagaimana cara kerja detail setiap gear atau bahan pembuat bannya. Jadi, kamu punya sepeda di rumah? Punya. Yang kamu harus lakukan, bawa sepeda itu mengayuh dengan fokus supaya sampai di tujuan. Kamu nggak perlu berpikir bahan itu terbuat dari apa ya. Oh, ini rem kok bisa berhenti ya. Apa yang nyambung dengan dengan ban, dengan roda sehingga kita menekan rem bisa berhenti. Tidak usah berpikir seperti itu. Yang harus kamu lakukan, fokus pada tujuan. Selanjutnya ada algoritma. Kalau algoritma itu aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, algoritmanya apa? Urutannya jelas, tidak ambigu, dan berhenti setelah masalah selesai gitu ya. Adapun manfaatnya, manfaat dari berpikir komputasional. Yang pertama, melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Jadi harus berpikiran kalian tuh harus logis, harus berurutan gitu ya, harus sistematis. Terus membantumu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Jika kamu punya rencana mau mengadakan pesta ulang tahun, mau mengadakan reuni akbar, harus ada rencananya dulu, harus ada jadwalnya dan lain sebagainya. Terus kemudian membuatmu menjadi pemecah masalah atau problem solver yang lebih baik, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi, dan menjadi fondasi penting ketika kamu tertarik pada bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika di masa depan. Nah, sekarang Bu Guru mau kamu perhatikan ini. Nah, apa ini? Apa ini namanya apa? Google Maps. Kalian pernah menggunakan Google Maps? Pernah, apa yang kamu lakukan dengan Google Maps? Mencari lokasi atau mencari alamat. Bagaimana seorang pencipta Google Maps bisa menciptakan Google Maps dengan sedemikian rupa? Nih, ketika kita tekan rute, tekan rute, nah kita harus memilih titik awal dari mana nih? Contoh, Bu Guru tulis dari Jakarta, dari Monas. Dari Monas ke Arya Cendikia itu berapa menit ya? Nah, dia bisa 1 jam 19 menit kalau dari tol. Caranya tadi awal dengan cara berpikir komputasional. Pertama, dia nggak ujuk-ujuk langsung gitu aja, tapi harus meneliti dulu nih yang pencipta Google Maps-nya itu. Terus kemudian harus menciptakan aplikasinya, menciptakan codingnya. Mau menciptakan aplikasi seperti ini? Mau? Mau. Kalau mau tadi apa? Harus giat belajar. Oke, bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami? Anak-anak, Bu Guru akan membagikan LKPD. Boleh disiapkan alat tulisnya. Ya, Bu Guru akan membagikan LKPD. Ini nanti kalian isi sesuai berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti diberi namanya nama kelompoknya, contoh kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3. Bisa dipahami? Oke. Silakan dikerjakan. Boleh langsung dikerjakan. Mas, boleh tolong kasih ke kelompok. Oke. Boleh langsung dikerjakan ya, boleh dibagi-bagi tugasnya siapa yang mengerjakan ini, siapa yang mengerjakan itu. Ayo, silakan bisa dimulai. Kelompok ini sudah selesai? Sudah, kelompok berapa? 1, boleh langsung maju untuk presentasi ya. Ayo, langsung maju. Dibawa. Ya, yuk. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Akan membuat pop mie. Oke, silahkan. Oke.
Oke, semua bisa tertib. Dengarkan temannya yang sedang presentasi ya. Oke. Bumbunya nggak dimasukin? Oh iya, jangan lupa masukkan bumbunya ya. Oke, lanjut. Urutan. Ya. Ya. Oke. 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 Oke, baik. Cukup. Langsung ditutup aja. Sekian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah. Untuk nanti kelompok 2 dan kelompok 3, kita bisa mulai presentasikan di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke? Oke? Oke. Anak-anak, satu lagi yang akan Bu Guru bagikan yaitu lembar evaluasi. Nanti kamu akan mendapatkan soal tes sumatif di soal evaluasi, coding, dan kecerdasan artifisial. Dikerjakan secara kelompok. Nanti boleh dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada saat pertemuan kita yang selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Silakan disimpan ya. Boleh siapa aja yang mau simpan. Boleh ke kelompok sana. Itu adalah lembar evaluasi. Ada juga Bu Guru akan bagikan lembar aktivitas. Di sini lembar aktivitasnya itu sebagai cara memasak telur dadar. Nanti kamu tuangkan di sini langkah-langkahnya seperti apa. Paham ya? Paham. Oke. Silahkan dikerjakan secara kelompok. Oke. Semuanya sudah menerima lembar evaluasi? Semuanya sudah menerima lembar aktivitas? Sudah. Oke, kalau sudah, sekarang boleh dimasukkan ke tasnya masing-masing. Boleh dirapikan dan boleh kita akan persiapan untuk pulang. Anak-anak, sebelum kita persiapan pulang, perhatikan layar di sini. Ada satu kali lagi Bu Guru akan menjelaskan kesimpulan. Kesimpulan dari berpikir komputasional adalah alat bantu berpikir yang bisa digunakan siapa saja untuk menghadapi tantangan apapun seperti cara berpikir komputer ya. Jadi kesimpulannya kita sebagai anak-anak hebat, sebagai penerus bangsa, kita harus bisa mengaplikasikan berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Tadi berpikir komputasional itu berpikir secara sistematis, berpikir secara runtun. Bagaimana cara memecahkan masalah ini? Bagaimana agar kita menyelesaikan masalah? Kita susun strateginya, kita susun rencananya dengan efektif dan efisien sesistematis mungkin. Harus ngurut dari awal seperti apa? Seperti tadi kalian mempraktekkan cara membuat pop mie dengan baik dan benar. Oke anak-anak, terima kasih karena hari ini sudah sama-sama bekerja sama untuk kita sama-sama mempelajari berpikir komputasional dan Bu Guru harap setelah ini kamu bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebagai penutup sebelum pulang mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.
Nah, Bu Guru akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh pulang sesuai dengan kelompoknya ya. Mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya.